Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Friska Angelina Fani dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi plagiarisme dari mata kuliah literasi digital. Saya Syarifah Friska Angelina Fani dari kelompok 6 yang beranggotakan Kesi Marseliani, Nabila Haq, Raksana Sarandev, Siti Sadah, dan Sri Aryani. Plagiarisme adalah penjiplakan yang disengaja dan sesudah 2x24 jam berita surat kabar tersiar. Maka seseorang dapat mengambil alih dengan syarat harus menyebutkan sumbernya. Plagiarisme juga tidak mengacu kepada hasil karya tulisan saja, melainkan juga hasil karya musik, desain, dan lain-lain. Nah, menurut beberapa ahli, plagiarisme ini dapat diartikan sebagai beberapa kata yang berbeda. Yang pertama yaitu menurut Lester. Nah, menurut Lester, plagiarisme ini adalah mengumpulkan kata-kata atau pendapat orang lain sebagai kepunyaan kita sendiri. Selanjutnya, Silverman. Nah, Silverman ini berpendapat bahwa plagiarisme atau plagiasi adalah menulis fakta, kutipan, atau pendapat yang didapat dari orang lain atau buku, makalah, film, televisi, atau tape tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, yang ketiga, menurut Lindsay. Menurut Lindsay, plagiat adalah tindakan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumbernya. Selanjutnya, menurut Suyanto dan Jihad. Menurut Suyanto dan Jihad, plagiarisme adalah mencuri gagasan, kata-kata, kalimat, atau hasil penelitian orang lain dan menyajikan seolah-olah sebagai karya sendiri. Kemudian, menurut Broto Wijoyo, plagiarisme adalah pembajakan berupa fakta, penjelasan, ungkapan, dan kalimat orang lain secara tidak sah. Dan yang terakhir, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyertakan sumber secara tepat atau memadai. Nah, itulah tadi pengertian plagiarisme menurut beberapa ahli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis plagiarisme. 1. Jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri. Pertama yaitu adalah plagiat ide atau plagiarism of ideas. Tipe plagiat ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain, atau ada kemungkinan terjadi adanya dua ide yang sama pada dua orang pencipta yang berbeda. Lalu ada plagiat kata demi kata atau word for word plagiarism. Tipe ini serupa dengan slavish copy, yaitu mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiasi ini dianggap terjadi karena skala pengutipannya sangat substansial sehingga seluruh ide atau gagasan tulisannya benar-benar terambil. Plagiasi seperti ini banyak dilakukan pada karya tulis. Selanjutnya ada plagiat sumber atau plagiarisme of source. Nah, plagiat tipe ini memiliki kesalahan yang fatal karena tidak menyebutkan secara lengkap selengkap-lengkapnya referensi yang dirujuk dalam kutipan. Yang terakhir yaitu plagiat kepengarangan atau plagiarism of authorship. Plagiat jenis ini yaitu menulis ulang atau menyalin karya tulis yang disusun oleh orang lain. Tindakan ini terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Jenis plagiat yang kedua yaitu berdasarkan kesengajaan. Yang pertama ada plagiat sengaja. Plagiat sengaja adalah plagiat yang secara sadar melakukan tindakan dengan menggunakan, meminjam, menjiplak karya orang lain baik berupa ide, gagasan, kalimat, dan teori tanpa mencantumkan sumber referensi. Kemudian ada plagiat tidak disengaja. Plagiat ini adalah plagiat yang dilakukan oleh seorang karena ketidaksengajaan, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tersebut dalam mengutip. Yang ketiga yaitu jenis plagiat berdasarkan proporsi yang dibajak. Yang pertama ada plagiat ringan. Plagiat ringan manakala dalam sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh seseorang kurang dari 30%. Lalu ada plagiat sedang. Plagiat sedang mempunyai presentasi 30% sampai 70% dalam sebuah karya tulis yang dibuat. Lalu ada plagiat total. Plagiat total berarti lebih dari 70% isi karya tulis ilmiahnya merupakan plagiat dari karya orang lain. Plagiat ini tidak bisa ditolerir dan karya tersebut harus direvisi ataupun tidak diakui. Dan yang keempat yaitu ada jenis plagiat berdasarkan pola.
Yang pertama ada plagiarisme total, yaitu tindakan plagiasi yang dilakukan seseorang penulis dengan cara menjiplak atau mencuri hasil karya orang lain seluruhnya dan mengklaim sebagai karyanya. Lalu ada plagiarisme parsial, yaitu tindakan plagiasi yang dilakukan seseorang penulis dengan cara menjiplak sebagian hasil karya orang lain untuk menjadi hasil karyanya sendiri. Lalu ada autoplagiasi atau self-plagiarisme, yaitu plagiasi yang dilakukan seorang penulis terhadap karyanya sendiri, baik sebagian maupun seluruhnya. Misalnya, ketika menulis suatu artikel ilmiah, seorang penulis mengcopy-paste bagian-bagian tertentu dari hasil karyanya dalam suatu buku yang sudah diterbitkan tanpa menyebutkan sumbernya. Kemudian ada plagiarisme antarbahasa, yaitu plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menerjemahkan suatu karya tulis yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian penulis menjadikan hasil terjemahan tersebut sebagai hasil karyanya tanpa menyebut sumbernya. Yang kelima yaitu plagiat berdasarkan penyajian. Yang pertama ada plagiarisme verbatim. Plagiarisme verbatim merupakan tindakan plagiasi dengan menjiplak karya orang lain apa adanya dan memberi kesan bahwa karya tersebut merupakan hasil karya ciptaannya sendiri. Lalu ada plagiarisme kain perca. Plagiarisme kain perca atau yang lebih dikenal dengan patchwork merupakan tindakan plagiasi dengan mengambil karya milik orang lain dari berbagai sumber tanpa menyebutkan rujukan dan menyusunnya menjadi suatu kesatuan yang utuh sehingga terkesan sebagai karyanya sendiri. Kemudian ada plagiarisme parafrasa. Plagiarisme parafrasa merupakan tindakan plagiasi dengan mengubah kalimat dari penulis asli dengan kalimatnya sendiri dan tidak mencantumkan referensi ataupun kutipan. Kemudian ada plagiarisme kata kunci atau frasa kunci. Plagiarisme ini merupakan tindakan plagiasi dengan mengambil sejumlah kata kunci dari penulis asli dan memparafrasekannya lagi dengan kata-katanya sendiri. Lalu ada plagiarisme struktur gagasan. Plagiarisme struktur gagasan merupakan tindakan plagiasi dengan mengambil struktur gagasan orang lain, kemudian dituangkan lagi agar terlihat berbeda. Identifikasi plagiarisme. Nah, menurut Novanta, pada tahun 2009, terdapat beberapa faktor yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi plagiarisme, yaitu ada penggunaan kosakata, perubahan kosakata, teks yang membingungkan, penggunaan tanda baca, jumlah kemiripan teks, kesalahan ejaan yang sama, distribusi kata-kata, kemudian struktur sintaksis tes, lalu ada rangkaian-rangkaian panjang kata yang sama, referensi yang tidak jelas, orde kemiripan antar teks, ketergantungan pada kata atau frasa tertentu, frekuensi kata, keputusan menggunakan kalimat panjang atau kalimat pendek, dan teks yang dapat dibaca. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu plagiarisme atau sering disebut dengan plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan dapat menjadikannya seolah karangan atau pendapat sendiri. Kemudian plagiat ini dapat dianggap sebagai tindakan pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.